Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini, kita ingin merenungkan tema memiliki hati yang terbuka bagi sesama. Ada pasien yang dirawat di salah satu rumah penampungan Ibu Teresa di Kalkuta. Menjelang akhir hidupnya, pasien itu berkata, "Semasa hidupku aku gelandangan seperti binatang. Tidak ada yang mau peduli. Tetapi sekarang aku mau mati. Kok bisa seperti bidadari? Ada yang merawat, ada yang mengasihi." Begitulah cara Ibu Teresa peduli terhadap penderitaan sesamanya. Ia membawa para penderita itu dari jalan-jalan kota Kalkuta ke tempat penampungan miliknya. Di sana ia merawat mereka. Ia memberi mereka kesempatan untuk menghabisi hari-hari hidupnya secara manusiawi, bukan seperti binatang yang tergolek lesu tak diabaikan di sudut-sudut kota. Kata pasien itu merupakan suatu cetusan hati yang tulus dan jujur. Ia mengucapkan terima kasih atas semua pelayanan kasih dari Ibu Teresa. Suatu zaman kasih yang memberikan penghargaan hidup bagi mereka yang menderita. Tentang kepeduliannya terhadap sesama, Ibu Teresa berkata, kalau semasa hidup mereka tidak layak sebagaimana seorang manusia hidup, biarlah sewaktu mati mereka boleh mati sebagaimana layaknya seorang manusia mati. Menurutnya, mereka yang miskin dan menderita harus tahu bahwa kita mengasihi mereka. Mereka tidak perlu rasa iba, tetapi mereka perlu tindakan nyata. Saudara dan saudari yang terkasih, begitu penting perhatian kita terhadap sesama yang mengalami penderitaan. Coba kita bayangkan kalau kita salah seorang yang sedang menderita. Kita tidak punya apa-apa untuk membantu kita keluar dari penderitaan itu. Apa jadinya? Kita pasti butuh bantuan sesama. Kita perlu perhatian dari sesama. Sedikit bantuan pasti sangat bermakna bagi hidup kita. Kisah pasien di atas menunjukkan bahwa hidup itu begitu bernilai. Kasih seorang Ibu Teresa menggerakkan hati sang pasien untuk memiliki semangat dalam meneruskan hidupnya. Hidup itu tidak bisa dimusnahkan begitu saja. Hidup itu berharga di mata Tuhan. Karena itu Tuhan mengirim orang-orang yang memiliki hati yang terbuka oleh penderitaan sesamanya. Tuhan sendiri tidak menghendaki ada ciptaannya yang binasa. Tuhan selalu peduli terhadap keselamatan manusia. Untuk itu, Tuhan menggerakkan manusia untuk mempunyai kepedulian terhadap sesamanya. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk membuka hati kita bagi penderitaan sesama di sekitar kita. Hati yang terbuka itu akan membuat kita mudah mengulurkan tangan bagi mereka yang mengalami duka nestapa. Mari kita berusaha untuk semakin memiliki hati yang peduli terhadap mereka yang sedang menderita.
hati kita juga mestinya merasa menderita ketika menyaksikan sesama itu menderita. Saudara-saudari terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.